Kami dari kelompok 5 akan berpresentasikan dengan judul analisis profesi ahli K3 umum terhadap rencana kesehatan dan keselamatan kerja kontrak di PT Sankei Gonsul. Kita perkenalkan dari anggota kelompok 5. Nama saya Muhammad Farid Gamitang Ibatullah. Saya Gasmanika. Saya Papaya Ramina. Saya Citra Bintang. Saya Citra Kalnia. Saya Muhammad Hafiz. Oke, yang akan dijelaskan oleh Andi. Jadi ini ada topik pembahasan. Yang pertama itu adalah pertama, terus yang kedua ada kesimpulan, yang ketiga ada pembahasan. Di sini ada definisi ahli K3 umum, dasar tugas dan kewenangan ahli K3 umum, definisi dan jenis K3, struktur dan komponen K3A, mekanisme penyusunan dan pengisian K3A, implementasi tugas dan kewenangan ahli K3 umum terhadap NK3K di PT Sankei Gonsul Industri SDI. Dan yang keempat ada kesimpulan dan 5 lampiran dokumentasi. Oke, yang pertama adalah latar latar belakang itu apa ya? Jadi pesannya perkembangan industri meningkatkan risiko kecelakaan kerja sehingga diperlukan penerapan NK3K sebagai panduan K3 di proyek. NK3K mencakup identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penggunaan APD, dan pelatihan ahli K3 umum. Berperan penting dalam implementasi NK3K di PT Sankei Gonsul. Peran ini didukung oleh struktur organisasi, pelatihan rutin, dan audit kendala untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini ada tujuan. Yang pertama itu ada mengetahui definisi dari ahli K3 umum. Yang kedua ada mengetahui dasar tugas dan kewenangan ahli K3 umum. Dan yang ketiga itu mengetahui definisi dan jenis NK3K. Dan yang keempat mengetahui struktur dan komponen NK3K. Yang kelima mengetahui mekanisme penyusunan dan pengisian NK3K. Yang keenam itu mengetahui implementasi tugas dan kewenangan ahli K3 umum terhadap NK3K di PT SDI. Ini ada definisi profesi ahli K3 umum. Ahli K3 umum atau A3 adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam bidang keselamatan dan keselamatan media kesehatan kerja atau K3. Petugas A3 juga bertanggung jawab memastikan lingkungan kerja dan kegiatan kerja di suatu organisasi atau perusahaan aman dan sehat bagi para pekerjanya. Secara umum, A3U bertugas menganalisis, mengukur, dan penilaian bahaya lingkungan kerja dalam melakukan tugasnya. Mereka harus memastikan semua aspek lingkungan kerja aman dan sehat sesuai standar yang berlaku. Di sini ada dasar tugas dan wewenang profesi ahli K3 umum. Yang pertama ada administrator K3 perusahaan. Dan yang kedua ada lingkungan kerja sesuai standar K3. Dan yang ketiga ada keselamatan secara berkala. Dan yang keempat ada memastikan pembentukan K3 perusahaan. Dan yang kelima ada melakukan evaluasi risiko di tempat
Dan yang keenam ada memberi pelatihan yang sertifikat K3. Dalam peraturan perundang-undangan A30 dan yang mengangkat disebut sebagai tenaga teknik berkeahlian khusus yang bertugas mengawasi penataan terhadap Undang-Undang 43. Selanjutnya di sini ada definisi dan jenis RK3K. RK3K adalah dokumen komprehensif mengenai penyelenggaraan SMK 3 dalam proyek konstruksi terdapat dua bentuk utama RK3K. Yang pertama RK3K penawaran disusun saat proses tender berdasarkan identifikasi awal disebut oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Dan yang kedua ada RK3K. RK3K pelaksanaan disempurnakan oleh penyedia jasa setelah memenangkan tender dan ditetapkan saat pre-consideration meeting. Selanjutnya itu struktur dan komponen RK3K. RK terdiri dari komponen berikut: kebijakan K3 proyek berisi komitmen tertulis dari penyedia jasa dan menggunakan K3 secara konsisten. Organisasi K3 membuat struktur organisasi K3 di proyek, uraian tugas dan tanggung jawab. Perancangan K3 termasuk identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendali resiko. Mekanisme penyusunan dan pengisian RK3 disusun mengikuti alur yang sistematis. PPK memberikan identifikasi awal risiko, menyediakan jasa, melengkapi dengan penilaian keterapan, keparahan, tingkat risiko, pengambilan, hingga bertanggung jawab. Digunakan prinsip hierarki pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa, dan APD. Bahaya umum di tempat kerja: bahaya fisik, tergelincir, tersandung dan jatuh, mesin dan peralatan. Bahaya kimia, penanganan dan penyimpanan bahaya, paparan bahan racun, bahaya ergonomis, peraturan area kerja yang buruk, cedera akibat keterangan berulang. Selanjutnya dari kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan perusahaan, gambaran umum kebijakan kesehatan dan keselamatan, tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Kepatuhan, memahami dan mengikuti peraturan, misalnya OSHA, hukum setempat. Yang kedua, pentingnya dokumentasi dan pelaporan. Nah, ini adalah pelatihan dan kesadaran keselamatan kerja, promosi budaya keselamatan, mendorong diskusi tentang keselamatan, mengakui dan memberi penghargaan untuk membuat bagaimana program pelatihan agar bagaimana cara untuk mengajak kelompok bekerja sama, khusus penyelenggaraan untuk karyawan yang sudah ada, sumber daya, akses ke manual dan pedoman keselamatan, informasi kontak untuk petugas keselamatan.
Jawaban, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Perwakilannya ada Presiden Tuan Jun Aung, didirikan pada Februari 1995. Masaknya ada 700, September ada 2023. Operasi utamanya bencana otomotif yang gempa, bencana sepeda motor dan Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf, ini kan perusahaan tertutup. Nah, jadi dari salah satu seseorang yang kami wawancara ini, sebelumnya ahli K3 ini itu dia profesi setara dengan HRD. Bedanya itu HRD kan mengambil karyawan di awal, jadi ada tes psikotes. Sedangkan ahli K3 ini mengetes segala keselamatan kerja, kesehatan karyawan pada masa karyawan itu bekerja sampai selesai. Nah, jadi yang dimana ketika HRD pada awalnya memasukkan karyawan, akan tetapi karyawan ini selama kerjanya itu tidak bisa dibilang nggak beres, itu bisa saja ahli K3 membuat rekomendasi kepada atasan supaya karyawan ini diberhentikan. Jadi itu salah satu tugas dari ahli K3. Nah, ini sebenarnya struktur organisasinya tidak publikasi, tetapi orang kakak yang kita wawancarai dia ngasihnya ini, dia juga waktu kerja di PTSD ini dia hanya diperbolehkan membuat pesannya, nggak bisa dikasih filenya. Jadi kita mintanya ya memang agak nggak kelihatan. Nah, pada umumnya beliau mengatakan struktur organisasi profesi K3 itu pada umumnya sama sepertinya, cuman ini tinggal diganti nama-nama karena setiap perusahaan itu pasti punya karyawan beda-beda. Untuk struktur organisasi profesi ahli K3 umum ini, ketua itu adalah pemimpin perusahaan, sedangkan sekretaris itu itulah yang dimana ahli K3 umum yang membawahi ini anggota-anggotanya, yang dimana sebenarnya beliau mengatakan ahli K3 ini bisa saja kayak merekomendasikan kepada perusahaan kayak tentang program kerja atau keselamatan kerja atau kayak pembelian barang baru, sebenarnya dia kayak merekomendasikan kepada atasannya. Akan tetapi para anggota-anggotanya bisa dibilang ahli K3 ini yang paling pertama mengambil keputusan. Kemudian ini bisa dilihat dasar undang-undang yang buku yang kita bawa itu salah satu bukti bahwa hukum R3K3 ini dia mempunyai hukum yang tertulis yang dimana sebelum melakukan perencanaan RAK3 ini itu sesuai undang-undang. Jadi setiap hukuman, setiap denda itu sesuai dengan undang-undang. Jadi walaupun seorang manajer ahli K3 mengatakan dia di PHK, kalau memang hukumnya nggak ada di data nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada, dia bisa langsung saja di PHK. Selanjutnya tugas ahli K3 umum di PT SG ini pada dasarnya ya sama seperti tugas dari wewenang ahli K3 pada umumnya yang sudah disampaikan oleh saya. Dia di sini dalam penerapan RK3K PT Sanmedi Industri Cibitung, kita ambil salah satu jabatan di Cibitung. Pusatnya kan ada di Jepang. Ahli K3 umum bertanggung jawab menyusun dan menjalankan RK3, mengidentifikasi serta mengendalikan potensi bahaya, memberikan pelatihan dan sosialisasi K3 serta menguasai pelaksanaannya. Wewenang ahli K3 umum di PT SGI yang pertama menghentikan aktivitas tidak aman. Nah, contohnya itu ketika jadi ahli K3 ini yang kita dapat dari hasil wawancara, K3 ini bukan hanya ada di perusahaan manufacturing,
tetapi jasa barang tidak ada. Akan tetapi kakak yang kita wawancara ini dia sudah melakukan pekerjaannya selama hampir lebih dari 10 tahun tidak pindah. Kakak ini juga pernah ke perusahaan luar. Nah, untuk contoh menentukan aktivitas tidak aman ini, contohnya kayak ada seorang karyawan dia melakukan di bagian produktivitas. Nah, akan tetapi pada saat itu terjadi kendala seperti tangannya terluka. Nah, waktu itu juga ahli K3 umum langsung turun ke lapangan untuk memastikan apa kejadian di sebenarnya. Nah, tugas ahli K3 ini yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya, terus mengobservasi kejadian yang terjadi kendala dan melakukan tes kepada karyawan tersebut. Yang kedua, akses penuh area kerja. Yang ketiga, memberi rekomendasi seperti yang saya bilang tadi. Usulan tidak disiplinan, mewakili perusahaan. Ini salah satu dokumentasi yang dimana salah satunya dari kelompok kami telah bekerja di bagian ahli K3 umum, yang dimana yang kita wawancara kakak ini Hotel di Tengah, yang dimana dia sudah melakukan pekerjaan di beberapa perusahaan luar dan perusahaan dalam negeri. Ilmu yang kita dapat dari kakak ini juga dia memberikan contoh-contoh tugas-tugas ahli K3, contohnya itu kayak pengeboran, kecuali di perusahaan produktivitas apapun itu, contohnya kayak migas, kayak di perminyakan. Jadi tugas ahli K3 itu dia contohnya bagian mengebor. Nah, salah satu studi kasus yang pernah kakak ini ceritakan yaitu pengeboran lumpur lapindo, yang dimana itu masih simpang siur yang dikatakan itu salah pengeboran dan memang ada tekanan dari bawah tanah. Nah, tugas ahli K3 ini yaitu mereka mengobservasi kejadian dan bisa mengambil keputusan benar nggak ini kejadiannya fatal atau benar nggak kejadian ini karena alam atau memang karena perbuatan manusia. Nah, dari ahli K3 ini juga mereka bisa membuat keputusan para karyawannya bisa ditarik kembali atau memang langsung dikeluarkan. Kesimpulannya, penerapan K3 di PT Satria Industri sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja aman dan sesuai regulasi. Dan sebelumnya sebenarnya ahli K3 ini tuh ada yang karyawan tetap dan ada yang tidak. Akan tetapi kakaknya mengatakan kebanyakan profesi ahli K3 itu banyak yang mengambil proyek-proyek, jadi nggak tetap di satu perusahaan. Jadi kayak ada produktivitas besar, ahli K3 bisa dipanggil, dan kakaknya juga mempunyai suatu komunitas pekerja ahli K3 umum. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan sih. Dari kelompok profes, Saya ingin bertanya dari perkenalkan, nama saya Bioga Pratibya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, saya setelah mendengar materi kelompok Anda, menurut kalian bagaimana tantangan terbesar implementasi K3 di perusahaan PT SBI? Kirim aja di. Iya, kirim aja udah. Kalau mau masuk sana. Ada lagi? Dido. Ya udah, berdiri, Dok. Oke, Dok. Jadi
Ya, perkenalkan nama saya Ridho Satria dari kelompok 3. Izin bertanya ya, apa saja sertifikasi? Udah. Apa saja sertifikasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli K3 umum? Terima kasih. Oh. Siapa? Siapa tadi? Siapa? Rafi. Oh iya. Perkenalkan, saya Tani Renal dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana ahli K3 umum menggunakan data kecelakaan dan insiden untuk meningkatkan RK3K di proyek selanjutnya. RK3K di proyek selanjutnya. Terima kasih.
harus dimiliki oleh seorang ahli K3 umum. Yang pertama, sertifikasi ahli K3 umum dari Kemenaker. Yang kedua, sertifikasi dari K3 umum dari BNSP. Panjul. Yang ketiga, sertifikasi pelatihan dasar. Yang keempat, sertifikasi tambahan tergantung bidang kerjanya untuk meningkatkan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan inklusif tersebut. Tugas P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, bus safety, ajar dan basic. Untuk menambah jawaban Ridho, jadi sertifikasi ahli K3 itu sebenarnya bukan dari jurusan backingan jurusan pendidikan kita. Jadi sertifikasi ahli K3 itu ahli K3 untuk kepalanya terbagi 3, yaitu ahli K3 muda, media sama utama. Jadi untuk menaiki sertifikasi yang ketiga ini, dari yang kita wawancara itu sebenarnya promosi dari perusahaan itu sendiri. Jadi misalkannya saya seorang ahli K3 di suatu perusahaan. Nah, perusahaan melihat kinerja saya baik, maka perusahaan bisa saja mempromosikan saya untuk melakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi ahli K3 umum. Jadi bisa naik jabatan itu bukan karena pendidikan, tapi promosi dari perusahaannya sendiri. Terus yang saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi, bagaimana ahli K3 umum menggunakan data kecelakaan dan insiden untuk meningkatkan RK3 di proyek selanjutnya? Sebenarnya di daftar pustaka kita, saya itu mengambil data dari Kementerian PUPR, yaitu hasil K3-nya di situ lengkap kayak surat-surat sama dokumen-dokumen rencana RK3K-nya. Jadi itu kayak ada dokumen atau kayak transaksi. Dia itu kayak not itu, jadi kayak misalkannya kita mau melakukan suatu proyek, jadi itu nanti ada kayak akuntansinya, proyek ini apa kecelakaan apa yang ada atau karyawannya bagaimana. Jadi kayak laporan. Jadi untuk data mereka untuk mendapatkan data kecelakaan selama proyek itu dari data itu. Jadi makanya kakak ini beliau mengatakan konsekuensi salah satu tantangan ahli K3 ini apabila mereka tidak melakukan pencatatan atas kecelakaan yang terjadi pada karyawan, bisa saja mereka yang dikenakan sanksi pidana. Nah, kakak itu juga pernah cerita kalau misalkannya ada direktur salah satu perusahaan yang pernah dia kerja. Jadi direktur ini memaksa untuk mengeborong suatu minyak tanah. Jadi ahli K3 ini sudah mengatakan dan sudah memberi pencatatan bahwa kan mereka itu katanya di minyak ini sebelum mengebor dia itu punya termometer untuk mengukur bawah tanah. Jadi kakak ini mengatakan bahwa ahli K3 sudah mengatakan kalau dibor ini secara paksa akan mengeluarkan bencana. Nah, akan tetapi direktur ini memaksa. Nah, disitulah ketika ahli K3 sudah memberi pencatatan dan peringatan, maka yang dipidana bukan ahli K3 tetapi direktur sendiri. Dan direktur tersebut sedang menjalani hukuman. Pada saat ini. Yaitu
lagi untuk tambahannya mempunyai solusi bagaimana, karena K3 ini kan sangat penting ya. Apabila di kerjaan kita disuruh memakai APD dan disuruh pakai sarung tangan, itu ada orang tuh yang beranggapan saya nggak biasa gitu kan pakai sarung tangan. Itu dulu sekarang kalau di sini kan kita nggak tahu, misalnya kayak disuruh dia ngebubut atau apa, itu kan harus pakai sarung tangan. Karena kan untuk ya kita sendiri sih, maksudnya untuk kayak kita kan belum tentu yang terbiasa pakai sarung tangan APD itu kan beda gitu ketebalannya, kadang-kadang emang kurang nyaman. Ya terkadang kita juga pasti nggak bakal menerapkan K3 tersebut, itu membuatnya fatal. Nah, untuk solusinya kita untuk solusinya itu harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa meningkatkan kesadaran diri kita sendiri, takutnya terjadi hal yang fatal. Untuk kita solusi itu menciptakan budaya kerja yang aman untuk kita semua. Karena kalau misalnya kita berkeluarga, takutnya kita fatal kan, kasihan yang hidup di rumah atau apa. Itu aja. Oke, terima kasih Abi. Sudah ada yang menanyakan? Kita lanjut menulis ya. Iya, Abi. Oke, kita mulai di sini ya. Dan perwakilan kelompoknya. Dan kelompok satu, perwakilannya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Empat. Kelompok enam. Kelompok 6. Oke. Jadi kuisnya simpel aja, ada 10 soal. Jadi yang kayak minggu lalu lomba tunjuk tangan dulu, baru kita kasih soalnya. Jadi untuk durasi jawab soalnya itu ada 30 detik.
Jadi kalau benarnya 1 itu nilainya 10, kalau misalnya salah dikali 5. Iya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Perwakilannya ya. Perwakilannya. Iya dia udah. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Nomor 7. Salah satu yang 530 adalah A, B, C, D. Apa jawabannya? 30 detik. A, B. Tak kunci jawabannya. Iya. Oh lagi. Orang apa Bapak? Kelompok 4. Oke. Semangat ya. Ya. 10. Ayo kalian. 1, 2. Goblok. Ambil lu di tengah aturan. 1, 2, Yang suruh. 3. Rio apa nih? Ya. Kamu 30. Nomor berapa? Bahaya fisik di tempat kerja nomornya adalah A, B, C, D. A, B. Siapa ya? 1, 2, 3. Apa tujuan utama dari penerapan APK 3 hari lingkungan sudah diterima? Atasnya Pak. Excited banget. Satu, 2, 3. Tidak bisa. 2. Udah kalau sampai tahun 2020 kalau tentang A, B, C, apa D? Salah kerja. B. B itu sama kerja. B. Lagi kita bilang Oke. Siap ya? 1, 2, ya. 1, 2, 3.
2, 3. Oke, siap. 1, 2, 3. Waktunya masih belum. 1, 2, 3 gitu langsung. 1, 2, 3. Firda. Tadi udah. Kalau salah ada lagi. Salah waktunya jalan. Belum ya? Belum. 1, 2, 3. Si Abi. Tolong tangan gue di bawah dong. Ulang. Ayo. Ulang. 1, 2, 3. Ini udah. Nomor berapa sih? Ini belum ini. Udah tadi udah. Jangan di
Bisa jawab menang. Kenapa tiga-tiga ini? Oke, semuanya kalian kan. dikasih Wah, dapat uang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Satria, juara di Ayo deh. Perkenalkan saya Wilda dari kelompok 2 jadi tiga. Oke. Oke, jadi juara 1 dapat kisi-kisi dari Pari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas